ketani umane wayani wa antalike talike. Meditasi dan uraian Dhamma pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Merta Ade dengan topik meditasi kesehatan dan tempat timbulnya penyakit fisik dan mental. Marilah kita ikuti dengan seksama. Namo Buddhaya Sukihontu. Rekan-rekan sedharma yang hadir di ruangan Dharmasala Wihara Buddha Sakyamuni, rekan-rekan sedharma yang sedang mengikuti siaran live streaming melalui YouTube pada pagi hari ini, saya sangat berbahagia sekali mendapat kesempatan untuk memberikan Dharma Desana melalui live streaming pada pagi hari ini. Hal ini sangat spesial karena selama 28 tahun kami dan kita, untuk kawan-kawan yang di Wihara Buddha Sakyamuni, pendengar yang lain, yang bersama-sama mulai membuat Wihara Buddha Sakyamuni, menjaga kebersamaan kita sampai hari ini di Wihara Buddha Sakyamuni begitu indah, megah. Lalu kita mendapat Dharma yang sangat spesial selama 28 tahun bersama-sama. Baru kali ini saya melakukan live streaming untuk memberikan ceramah. Saya sedang di rumah, di studio saya, memberikan ceramah kawan-kawan yang hadir di Wihara Buddha Sakyamuni dan di rumah mendengarkan. Ini suasana yang sangat spesial. Walaupun kita jauh, masih bisa juga berbagi Dharma. Tentu saja kita sangat mengharapkan mudah-mudahan suasana COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali berkumpul ya. Kalau rekan-rekan sedharma melihat background saya menggunakan background suasana Wihara Buddha Sakyamuni kita ketika kita kebaktian sehari-hari. Sehingga suasana itu masih kita peroleh di pikiran kita, walaupun kita sedang di rumah mendengarkan ceramah ini. Nah, panitia pengurus Wihara Buddha Sakyamuni mengharapkan saya seperti biasa kalau saya memberikan ceramah di Wihara Buddha Sakyamuni, saya mulai memasuki ceramah ini dengan bermeditasi bersama. Saya sudah tanya panitia mengatakan, Pak Merta Ade boleh kurang lebih waktunya 45 menit sampai 1 jam. Apalagi plus meditasi, mungkin 1 jam lebih sedikit tidak apa. Nah, saya senang sekali karena saya ingin mengajak kawan-kawan walaupun di rumah maupun dimanapun berada, agar tetap menjalankan rutin kita, kalau bisa setiap pagi, membiasakan diri untuk mengingat Dharma, membaca Parita, mengulang-ulang Dharma, sehingga makin kuat ada di pencerapan kita, berdiskusi Dharma, sehingga makin mengerti, ya, mungkin berdiskusinya pada diri sendiri, merenungkan, atau berdiskusi dengan kawan, lalu melatih supaya otot
otak kita, otot pikiran kita, dan sangkara kita atau bentuk-bentuk pikiran kita yang ada memorinya itu betul-betul menyerap, terserap semuanya di badan, di pikiran kita, yang kita bisa gunakan untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita kuat menghadapi hidup ini. Jadi untuk itu mari kita mulai dulu dengan meditasi, kurang lebih 10-15 menit. Nanti saya akan menjelaskan apa manfaatnya, lalu sesuai dengan tema hari ini, saya sebagai pekerjaan saya, profesi saya sebagai guru meditasi kesehatan, juga akan menjelaskan di mana penyakit itu muncul di dalam pikiran kita, badan kita sebagai manusia. Nah, dalam ceramah-ceramah saya, atau mungkin sekarang semua orang tahu bahwa saya memberikan mengajar meditasi kesehatan melalui online, saya selalu tekankan bahwa badan, pikiran itu perlu dilatih sehingga dia akan siap digunakan sesuai dengan keperluan kita masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita mulai bermeditasi. Duduklah dengan rileks seperti biasa. Punggungnya perhatikan agar tegak. Posisi yang bisa dipilih, telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan, ibu jarinya bertemu. Lidahnya menyentuh langit-langit di mulut. Rileks saja, sehingga nafas keluar dan masuk melalui hidung. Kita bisa perhatikan, gunakan sebagai objek yang halus. Pejamkan mata tentu saja, lalu rasakan seluruh badan rileks. Seluruh badan dirasakan rileks. Nah, sekarang kita mulai bermeditasi, karena tadi sudah membaca parita. Dalam salah satu manfaat membaca parita itu adalah memperbaiki sila kita, moralitas kita, sehingga sekarang dilanjutkan dengan bermeditasi. Orang yang mempunyai moral yang kotor, yang kurang bersih, ketika melatih pikirannya untuk dimurnikan, dikuatkan, kadang-kadang bisa bahaya, bisa ke arah yang jelek. Tapi kalau moralnya baik, mendekati ke arah murni, dilatih pikirannya menjadi tajam, kita tahu tajamnya menjadi bagus. Tadi kita sudah membaca parita, memperbaiki moral kita. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan meditasi. Untuk meditasi ada dua. Pertama, kita kuatkan konsentrasi. Silakan kawan-kawan memilih objek yang sudah biasa dilatih agar konsentrasinya kuat. Mungkin ada yang menggunakan objek cinta kasih, silahkan. Ada yang menggunakan objek nafas, silahkan. Ada yang menggunakan mungkin nafas di hidung, keluar masuknya, atau di perut, kembang kempesnya. Atau ada yang menggunakan objek badan, salah satu organ badan, umpamanya tulang. Silahkan. Yang penting disesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Kalau banyak dosanya, kebencian, marah, bencinya, mungkin cinta kasih lebih pas. Kalau banyak liarnya, gelisahnya, kurang tajam, agak bodoh, nafas lebih pas. Tapi kalau banyak serakahnya, kemelekatannya, egonya, badan atau organ atau tulang, mungkin lebih pas. Silahkan pilih, sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Kita mulai. Rasakan kepala dan leher dengan lembut. Rilekskan dulu dirinya kita.
Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dengan lembut. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dengan lembut. Dada, perut, organ kelamin dirasakan dengan lembut. Baik kaki kanan maupun kaki kiri dirasakan dengan lembut. Pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan dirasakan dengan lembut. Sudah siap, lembut, rileks. Kita mulai. Dengan konsentrasi terlebih dahulu. Meditasi diteruskan. Kalau pikiran sudah kuat, tenang, tajam, lalu mari kita gunakan bersama-sama untuk mengembangkan keawasan kita, kewaspadaan kita, kebijaksanaan kita. Dengan menggunakan badan tempat kita bekerja. Rasakan kepala kita.
seluruh kepala dirasakan. Amati. Begitu muncul, mungkin ada rasa yang kita bisa amati, yang dominan, kontak yang terjadi dengan pikiran kita katakanlah di mata sebelah kanan. Sedikit agak tebal, amati, sadari. Mungkin rasanya enak atau tidak, amati dia. Sadari. Mungkin terasa tebal, atau mungkin gatal, amati. Perhatikan dia berubah, tidak kekal, dia anicca. Kalau sudah, pindahkan ke leher kita. Kita akan gunakan badan kita sebagai alat tempat melatih pikiran kita. Sekarang amati di leher kita. Nah, begitu diamati di leher, mungkin agak kering dalam leher, agak tegang. Kalau kita ingat tadi, terasa enak, sekarang agak sakit. Dia berproses, dia duka. Terus sekarang pindahkan ke bahu kanan. Sadari. Mungkin agak berat. Rasanya kurang enak. Sadari dia berubah. Dia berproses. Lalu rasakan seluruh lengan kanan kita. Sadari saja apa yang terjadi, lalu ketika muncul anicca atau duka, atau kita mengerti dia tidak berinti, keawasan kita akan bertambah kuat, kebijaksanaan kita akan berkembang. Lalu kita pindahkan ke bahu kiri dan lengan kiri. Rasakan, sadari, amati. Ada perubahan, pindahkan. Tahu ada perubahan. Pindahkan, sekarang perut, dada, perut, organ kelamin. Dirasakan, disadari apa yang terjadi. Diamati. Nanti kita akan melihat banyak perubahan. Tadi terasa kurang enak dada, sekarang kok sudah lebih nyaman. Atau tadi nyaman, sekarang kurang nyaman. Rasa enak, tidak enak selalu muncul di badan. Perhatikan dia berubah. Lalu pindahkan ke seluruh kaki kanan kita. Seluruh kaki kiri kita. Merasakan badan dengan pikiran yang lembut, dengan pikiran yang sadar, dengan pikiran yang bijaksana. Dia membuat energi, hormon-hormon, chemical yang terbentuk di hipotalamus, di badan, di kepala, di badan, akan membuat badan kita
bertambah segar. Sadari. Ada perubahan, pindahkan sekarang. Sadari pantat dan seluruh punggung kita. Mungkin yang kita sadari ada yang kasar, rasakan badannya pegel, kasar. Mungkin ada yang lebih halus, kadang-kadang seperti ada aliran energi, mungkin kadang-kadang hanya getaran, piti, kegiuran yang kasar. Atau kadang-kadang terasa sangat halus. Pikiran kita terus berubah. Kadang-kadang dia tajam, berkurang. Kadang-kadang dia muncul di daerah yang kasar. Kadang-kadang dia tiba-tiba kontak dengan yang halus. Pikiran pun juga berubah. Kita sadari dia berubah. Begitu kita menyadari pikiran kita berubah, pikiran tadi sudah berlalu. Pada saat ini, pikiran kita yang menyadari ada di badan kita. Lalu pindahkan kembali ke kepala dan leher. Nah, Bapak dan Ibu, kawan-kawan, silahkan dilatih seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konsentrasi kita bertambah kuat, lalu kebijaksanaan kita muncul, dapat kita gunakan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pikiran kita agar lebih baik. Sekarang kita tutup seperti biasa, ucapkan dalam hati dengan lembut, Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Rekan-rekan sedharma, saya lanjutkan untuk memberikan penjelasan Dharma sesuai dengan tema hari ini. Saya mulai Dharma di sana saya ini kejadiannya adalah 11 Juni tahun 1963. Ini di Vietnam kejadian. Seorang biku, dia dengan kawan-kawannya di tengah jalan, di tengah kota yang ramai. Dia berjalan di depan, diikuti oleh kawan-kawannya, semua juga biku, kurang lebih 350 orang. Di perempatan jalan, duduk dengan mengambil posisi bermeditasi, lalu salah seorang temannya menyirami bensin ke badannya dia, ke seluruh badan. Lalu beliau sendiri menghidupkan korek setelah membaca parita pendek, begitu menghidupkan korek, badan beliau itu terbakar. Nah, beliau duduk dengan tenang ketika badannya terbakar. Setelah kurang lebih 10 atau 15 menit, tentu saja akhirnya badannya rusak, beliau meninggal baru rebah. Ini ada hubungannya dengan saat itu bagaimana negara sedang menekan perkembangan keadaan saat itu. Biku ini melakukan protes dengan membakar dirinya dia. Nah, seorang reporter, Bapak Mike Perota, menulis tentang hal ini untuk memberikan kita gambaran bahwa pikiran
yang dilatih dengan benar dan kuat, dia memberi dia memberi efek kekuatan kepada badan kita untuk menerima rasa sakit dengan cara mengalihkan pikiran ke tempat tertentu. Yang pertama. Atau menerima sakit itu seperti apa adanya. Nah, karena beliau seorang saintis, beliau lalu melakukan riset. Beliau juga meditasi seperti orang umum, Mika Perota ini, untuk kepentingan sehari-hari. Tapi beliau ini takjub, kenapa ya? Hanya dengan bermeditasi, karena biku ini bermeditasinya sudah hampir 20 tahun setiap hari, mengapa bisa sampai mempunyai kekuatan seperti itu? Lalu beliau melakukan riset. Nah, dalam riset ini, beliau mengambil kesimpulan bahwa pikiran ketika bermeditasi dilatih dalam dua bentuk. Yang pertama namanya fokus, beliau itu sebut namanya focus attention. Lalu yang kedua namanya monitor attention. Kalau dalam bahasa di Buddhis mungkin kita sebut namanya samatha dan vipassana. Fokus attention dengan memonitor attention. Dalam arti kalau saya boleh terjemahkan, tentu saja dalam arti yang dangkal. Nanti saya, karena dia tidak mencakup semuanya. Tapi riset ini sangat menarik. Karena kenapa menarik? Beliau memberikan contoh begini. Riset-riset yang dilakukan di negara-negara maju barat zaman sekarang membuktikan sekali, umpamanya di badan kasar kita ini, di otak kita. Kalau orang bermain piano setiap hari bertahun-tahun, mungkin 10 tahun jadi ahli begitu. Lalu otaknya dibandingkan dengan orang yang tidak bermain piano. Nanti akan ada di bagian otak-otak tertentu, sel-sel tertentu di otak itu lebih besar daripada orang biasa. Jadi para ahli hanya membandingkan 2 orang atau 3 orang otaknya, melihat begitu, tahu, oh ini pemain piano, ini bukan. Nah ini membuktikan bahwa apapun yang kita lakukan, terus-menerus, dengan tekun, dia mempengaruhi otak kita. Lalu dilakukan riset di London, bagaimana supir-supir taksi itu sebelum mendapatkan license untuk menjadi supir taksi harus menghafal kurang lebih 400 jalan di kota London itu supaya hafal sekali ketika dites. Lalu mereka nyupir setiap hari, tidak memakai GPS seperti sekarang. Kalau dulu itu harus dihafal betul-betul. Ternyata ketika diperiksa, sirkuit singularnya namanya di korteksnya itu jauh lebih tebal dengan orang biasa. Nah, apa yang ingin dijelaskan dengan riset ini? Bahwa pikiran ketika dia dilatih, digunakan, dia merubah susunan sel-sel di otak kita. Dan ini yang menarik. Kalau dia sudah terlatih dengan baik, kekuatan konsentrasi atau niat kita tidak perlu banyak untuk mengembalikan ingatan skill itu. Karena apa? Karena di otak kita sudah ada. Sel di otak kita sudah kuat, sehingga nanti dia menjadi skill. Dia menjadi karakter. Dia menjadi kebiasaan kita. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari, hidup itu cepat. Kalau otak kita, sel-sel di otak kita tidak kuat yang baik, yang memproduksi hal-hal yang baik, walaupun kita tahu teorinya, pengetahuannya,
Tapi kalau sel otak kita untuk melakukan perbuatan itu tidak ada yang kuat, sulit sekali. Makanya latihan itu sangat penting seperti itu. Nah, saya sangat tertarik membaca hal ini karena saya memang menjelaskan sering meditasi kesehatan, lalu bagaimana memproses diri kita supaya sehat, supaya tenang, lalu kita bisa melakukan tugas sehari-hari kita menjadi lebih mudah. Kalau di Dharma dalam agama Buddha, bagaimana kalau pikiran kita, badan kita sehat, lalu kita arahkan untuk mensucikan diri kita, akan lebih mudah mengarahkan ke sana. Nah, saya lebih banyak menjelaskannya untuk kesehatan. Nah, untuk itu saya mulai dulu sekarang dengan tema kita hari ini. Arogya Paramalabha. Arogya Paramalabha. Kesehatan itu keberuntungan tertinggi di dalam Dhammapada disebutkan oleh beliau Sang Buddha. Makanya sehat itu penting. Beruntung kita lahir sebagai manusia, lalu sehat itu beruntung. Tadi penjelasannya dari riset jelas sekali ya. Kalau umpama otak kita tidak sehat, jangan mengharap bisa mempunyai pikiran sehat. Sekarang sudah banyak terbukti begitu otak orang terganggu, dia bengkak atau terjepit oleh tumor, pikiran orang itu jadi linglung, kurang kuat untuk menjalankan hidup ini. Jadi Arogya Paramalabha itu penting. Kesehatan itu juga merupakan keberuntungan yang perlu kita jaga. Nah, dalam sutta-sutta Sang Buddha banyak sekali memberikan kita contoh-contoh bagaimana orang itu lapar. Harus diberi makan dulu, mendengarkan Dharma, baru bisa mencapai kesucian. Karena lapar itu artinya apa? Syaraf-syaraf di perut namanya ganglion itu. Dia mengganggu, lalu bekerja sama ke otak, kita jadi gelisah. Nah, orang gelisah tidak mungkin bisa menangkap ilmu. Jadi perut yang lapar, yang tidak sehat, itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Arogya Paramalabha. Kesehatan itu adalah keberuntungan tertinggi dalam hidup kita ini. Penting menjaga kesehatan. Nah, sekarang saya jelaskan dulu dari segi dharmanya. Bagaimana terbentuknya kesehatan kita. Menurut apa yang kita yakini dalam Buddha Dharma, ketika satu makhluk meninggal dunia di alam lain, dia masuk ke alam manusia. Dia membawa namanya cita, yang namanya patisandhi. Cita, dia masuk karena karma dulu tertentu, kondisi tertentu, dia lahir ke alam manusia. Nah, ketika dia lahir ke alam manusia, pada saat itu dia sudah membawa namanya sat yang kecil-kecil, materi yang kecil-kecil yang dibentuk yang namanya kalala. Kalala. Jadi ini saya ceramah di sini mengingatkan saya kembali tahun 1993, 1995 ketika saya mulai belajar Dharma agak dalam, memberikan banyak ceramah di Wihara Dharma Brata dengan adik-adik yang hadir, yang sekarang jadi pengurus Buddha Sakyamuni semuanya. Saat itu saya belajar Abhidhamma dengan beliau Pandit Kaharudin. Rajin belajar. Di dalam Abhidhamma itu dijelaskan bagaimana di Praticca Samuppada, karena kita mempunyai sangkara, ya, gumpalan sangkara, karena kebodohan kita yang kita tidak tahu, sudah dari triliunan tahun kali kehidupan, menyebabkan punya itu kesadaran itu muncul.
Nah, kesadaran itu ketika dia muncul ke alam manusia, dia sudah membawa kalala. Memang di Praticca Samuppada tidak disebutkan semua itu. Tapi kalau kita belajar detail, Praticca Samuppada dengan patananya di Abhidhamma, itu diulas. Satu kejadian itu tidak hanya satu sebab saja. Tapi dalam Praticca Samuppada dijelaskan seolah-olah satu sebab. Tidak. Itu hanya untuk menggambarkan bagaimana prosesnya kehidupan kita ini. Jadi, Patisandibinaya menimbulkan winyanya dengan kalala. Lalu terjadi yang kita sebut namanya nama rupa. Badan kita ini dengan nama, dengan pikiran kita. Yang menyebabkan kita mempunyai 6 indria. 5 indria dan 1 indria pikiran. Lalu kontak itu terjadi dalam kehidupan. Nah, begitu kontak terjadi, wedana, perasaan itu pasti muncul. Dia baik atau tidak baik, enak atau tidak enak, atau netral. Lalu si tanha, selalu dia bergetar. Dia bergetar, tanha itu. Saya mau lagi, saya mau lagi. Atau, oh saya benci lagi, saya benci lagi. Begitu dia bergetar, kita ikuti, kemelekatan muncul. Nah, kemelekatan muncul, lalu kita membuat lagi sangkara-sangkara baru. Dan hidup itu terus bersambung seperti itu. Bersambung seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Jadi, sebetulnya badan kita, kalala kita, yang membentuk, dia selalu bersamaan dengan pikiran kita. Kalau pikiran bergetar, ya si kalala juga bergetar. Hanya pengaruhnya di badan manusia ini tentu saja bukan hanya itu saja sebabnya. Sebab yang lain, makanan. Sebab yang lain, temperatur. Sebab yang lain, ya karma kita. Jadi badan ini memang dia terus bekerja sama dengan pikiran, bergetar, membentuk dia menjadi sehat atau dia menjadi sakit. Seperti itu. Nah, kalau kita berlatih meditasi, mengatur pikiran kita, mengontrol pikiran kita, melatih pikiran kita supaya kita menjadi tenang, supaya kita jadi bahagia, otomatis di badan kita juga menjadi lebih baik. Karena pikiran itu mempengaruhi badan. Dan ingat tadi, badan itu juga mempengaruhi pikiran. Dia bekerja sama seperti itu. Makanya kalau saya sering menjelaskan dengan kawan-kawan atau sahabat meditasi atau rekan-rekan sedharma, memang di dalam agama Buddha bermeditasi itu tujuan utamanya adalah mensucikan diri, memperbaiki diri sesuai dengan teknik ajarannya Sang Buddha. Tapi melatih pikiran bermeditasi itu harus diingat dia efeknya ke badan menjadi sehat. Lalu kalau badan kita sehat, lebih memudahkan untuk mendukung diri kita menjadi suci. Nah, riset-riset di dunia barat, mereka hanya berfokusnya secara umum di badan kasar saja. Padahal kalau kita tahu, kalau Bapak dan Ibu-Ibu, sahabat-sahabat tahu, vibration atau materi di tubuh kita ini tersusun, bersusun-susunnya. Kalau saya bagi biasanya ada materi yang kasar, seperti jantung, paru-paru, otak kita yang bisa diukur oleh para ahli, membesar atau mengecil, membuat zat kimia apa, itu alatnya sekarang ada. Ada di tengah kepala kita, itu namanya hipotalamus. Bisa diukur, bisa diriset. Membuat lebih dari 5.000 macam chemical. Tergantung dengan stage, tergantung dengan posisi pikiran kita. Kalau di dalam Dharma tentu saja lebih dari 5.000 ya. Pikiran itu posisinya
kombinasinya bisa jutaan ya kalau kita belajar patana dengan praticca samuppada itu. Dia bisa jutaan. Nah, hipotalamus itu terus-terusan membuat zat kimia. Itu bisa diukur dengan alat modern. Tapi yang getaran, yang sifatnya halus, yang mengalir di badan kita, energi, mungkin dalam bahasa kesehatan disebut qi, itu ada. Kita bisa merasakan sedang bermeditasi dengan sensitif, ada rasanya energi yang berjalan, kadang-kadang di leher atau di punggung kita. Ada yang bergetar. Ada yang lebih halus, paling halus yang kita sebut landasan indria kita, landasan pikiran kita, landasan kehidupan kita, jiwita, landasan jenis kelamin kita. Nah, ilmu pengetahuan alat modern belum bisa membuktikan hal ini. Tapi secara dharma, kalau kita bermeditasi dengan pikiran konsentrasi yang bagus, hingga mencapai jhana atau penyatuan, pikiran itu mampu untuk memeriksa itu semua. Pikiran itu mampu untuk memeriksa semua hal tersebut. Sehingga pengetahuan kita bisa lebih luas untuk menjaga diri kita. Nah, untuk itu saya mengharapkan kawan-kawan rajin bermeditasi. Rajin untuk membantu kesehatan badan ini dengan menggunakan pikiran. Jadi jangan berpikir begini, saya bermeditasi hanya mencari ketenangan, mencari kesucian. Ingat juga, saya bermeditasi ini untuk menyehatkan badan. Karena otomatis dia muncul. Tapi tanpa pengetahuan itu, tanpa pengetahuan pengertian seperti itu, prosesnya tidak terjadi kuat. Tapi kalau kita ngerti, oh ini akan terjadi seperti itu, pengetahuan kita akan memberikan kita semangat untuk melakukan dan bisa betul-betul terjadi seperti itu. Nah, jadi saya ulang lagi supaya cocok dengan ceramah saya hari ini sebentar lagi. Jadi badan itu dia terbentuk pertama dari kalala yang dibentuk oleh kesadaran Paticca Winaya kita yang pertama. Lalu dalam hal ini mungkin kita boleh katakan karma ya, membawa. Lalu yang kedua, menurut Dharma, penjelasan di Sutta-Sutta, ada temperatur yang mempengaruhi. Temperatur itu sangat luas juga ya. Temperatur di badan kita 36,5 derajat secara umum. Tapi di lever sedikit lebih panas, di empedu, di limpa sedikit lebih dingin. Itu semuanya terpengaruh oleh pikiran kita. Kalau kita marah, lebih mudah panasnya muncul. Kita rindu, melekat, lebih mudah dinginnya muncul. Seperti itu. Kalau kita lebih banyak sadar, tenang, seimbang, hangatnya muncul, sehat badan kita. Itu cuma secara garis besar. Coba perhatikan di cinta kasihnya. Kalau metta atau karuna atau mudita, itu di badan kita tuh rasa hangat yang muncul, rasa nyaman yang pas di tubuh kita. Tapi kalau metta, hangatnya pas. Kalau umpama kita melakukan karuna, dia lebih sejuk sedikit. Kalau kita melakukan mudita, lebih hangat sedikit. Dia mempengaruhi badan kita. Makanya kalau kita sakitnya umpamanya darah tinggi, yang sifatnya panas, mengembangkan karuna lebih bagus daripada mengembangkan mudita. Karena dia akan mendinginkan lebih sedikit. Nah, pengetahuan-pengetahuan praktis seperti ini perlu kita tahu. Temperatur. Temperatur di luar juga mempengaruhi, kan? Temperatur di luar itu artinya keadaan zaman. Keadaan zaman. Nah, di Buddha sebelum Buddha Sakyamuni,
umur-umur Buddha kita, Buddha Kassapa, atau mungkin Buddha Dipangkara, beliau tuh umurnya ratusan ribu. Padahal parami yang beliau buat itu menjadi sama Sang Buddha harus sama. Seharusnya badannya juga seharusnya sama, kekuatannya untuk hidup. Tapi kenapa Buddha Sakyamuninya berkurang? Hanya 80 tahun. Rata-rata mungkin pada saat itu 100 tahun. Karena keadaan zaman. Panasnya, galaksinya, kualitas makanannya, itu mempengaruhi. Jadi jangan berpikir, semuanya karma. Tidak. Kalau semuanya karena karma, parami beliau-beliau itu sama, seharusnya umurnya sama semua. Tidak. Yang di luar juga mempengaruhi. Seperti itu. Nah ini penting kita mengerti bahwa jangan sedikit-sedikit karena karma. Tapi kita harus ingat, karma juga kuat sekali mengkondisikan hidup kita. Makanya kita harus banyak berbuat baik. Banyak berbuat baik. Yang lain juga mengkondisikan. Ini umpama temperatur. Dan banyak temperatur itu luas sekali. Makanan itu yang kita makan sekarang tergantung dengan temperatur kualitasnya. Cuaca, oksigen. Nah, oksigen sekarang kan kurang bagus. Sehingga mendukung hidup kita mungkin ya rata-rata sekarang manusia di Indonesia itu 65 tahun umurnya. 65-70 seperti itu. Karena memang cuaca, keadaan zaman itu di sekitar kita menentukan seperti itu. Jadi ada karmanya, ada temperaturnya, ada makanannya, lalu ada vibration, getaran pikiran itu. Jadi pikiran itu terus-terusan bergetar. Ada yang menjadi karma, ada yang hanya dia bergetar muncul, lenyap, tidak menjadi karma. Jadi memori kita ketika dia muncul dengan melalui bentuk pikiran dan kalala, materi seperti itu, dia terus bergetar di badan kita, membuat sesuai dengan pengalaman hidup kita, baik dan buruk. Seperti itu. Nah, untuk itu tentu saja dengan melakukan banyak perbuatan baik, melatih pikiran kita dengan baik, kemungkinan kesehatan itu akan lebih mudah kita peroleh. Nah, sekarang tentu saja juga bisa ada sakit-sakit yang muncul. Karena kita kan manusia yang hidup di lingkaran samsara. Kita manusia yang hidup di lingkaran samsara ini, duka itu pasti masih ada, muncul. Karena dia berubah. Karena kita mempunyai pancakandas. Karena kita dilindas oleh reaktif energi karma-karma dulu yang masih ada awija. Jadi dengan sendirinya badan ini pasti kena duka itu. Makanya ada penyakit. Nah, penyakit itu munculnya di mana? Bapak dan Ibu, secara garis besar kita bisa mengatakan penyakit itu munculnya di badan dan batin. Tapi saya dari segi kesehatan secara universal, secara umum, supaya lebih mudah dibagi agak detail. Pertama, penyakit itu munculnya di memori kita. Dalam bahasa yang lebih detail, diikuti ketika kita melakukan sesuatu, pengalaman hidup kita, ada perasaan yang mengikuti di sana. Setiap kita umpama marah, perasaan enak atau tidak enak, biasanya tidak enak lebih banyak. Ketika kita berbuat sesuatu, emosi, perasaan, dan bentuk pikiran kita ada di sana. Ketika kita melakukan sesuatu, energi marahnya atau kesan-kesan marahnya di memori itu ada. Tentu saja mengakibatkan hal yang buruk juga ada, yang disebut kumpulan sangkara. Nah, pertama di memori. Dalam agama Buddha, kita mungkin juga meyakini
bukan mungkin ya, meyakini bahwa ada memori dalam kehidupan dulu, ada yang sekarang, jadi banyak. Nah, yang sekarang saja sudah banyak menimbulkan masalah yang kalau kita mau periksa. Saya pernah mempunyai seorang pasien, seorang direktur perusahaan Perancis yang paling besar, perusahaan penerbangan. Beliau kurang lebih umur 50 tahun, orangnya smart, pinter orangnya, pinter. Dia ikut dengan saya meditasi 7 hari 6 malam, Tapo Brata. Dia heran dengan dirinya sendiri, semuanya sukses, suami sayang dengan dia, anak-anak sayang, dia sukses jadi direktur perusahaan, tapi dia mempunyai banyak ketidakbahagiaan. Ketika, terutama, kalau ada seseorang menghalangi dia melakukan sesuatu, selalu dia cepat sekali emosi, lalu dia pikirkan, mudah sekali dia pikirkan, sehingga membuat hidupnya dia kalut. Asal ada orang nentang sedikit atau ngeritik dia sedikit, kelemahannya ada di sana. Dia tidak, ya tentu saja dia sudah orang pinter sampai dia mempunyai anxiety seperti panic attack seperti itu, sehingga umur 50 tahun lebih itu sampai harus istirahat kerja karena tidak tahan. Datang ke kantor tiba-tiba sudah panik dan seterusnya. Tentu saja berobat dengan psikiater dan seterusnya, dibantu, bisa tenang, tapi selalu muncul. Dia ingin mencari apa sih sebabnya. Dia ikut dengan saya bermeditasi. Nah, ketika dia bermeditasi, disuruh merasakan badan. Bagian demi bagian badan itu dirasakan. Ingat, kesan enak tidak enak di badan kita itu berhubungan dengan perasaan kita, dengan berhubungan juga dengan memori-memori kita. Nah, beliau ini rasakan badannya, lalu saya beritahu tekniknya, umpamanya, ketika kamu panik itu bagaimana rasanya badannya kamu? Dia bilang, aduh rasanya panas, remuk badan, tidak enak sekali. Mukanya kadang-kadang memanas seperti itu. Saya suruh coba rasakan, ingat rasa tersebut, cari di seluruh badan. Dia lakukan. Tiba-tiba dia melihat dirinya dalam kandungan ibu, dia berusaha untuk keluar dari rahimnya ibunya dia. Tidak bisa. Tentu saja akhirnya keluar. Lalu dia lahir sebagai bayi, remaja, dewasa, nikah, dan seterusnya seperti biasa. Tapi pada saat itu dia bisa mempunyai kesan, pantesan saya dari kecil sampai sekarang itu tidak sayang dengan ibu saya. Karena saya mau keluar dari rahim ibu, kok tidak dikasih-kasih dengan ibu, dihalangi dengan ibu. Jadi dari kecil dia, apapun yang diperintahkan dengan ibunya, dia merasa, ibu ini selalu menghalangi saya. Mau keluar, tidak dikasih, dihalangi. Mau pergi dengan kawan pesta, tidak dikasih, dihalangi. Pokoknya dia dari kecil dia mempunyai kesan, ibunya itu dia membenci dia. Sampai dia sudah umur 50 tahun, ibunya saat itu, umurnya hampir 75 atau 76, saya kurang lebih, dia tidak cocok dengan ibunya. Dia selalu bertentangan dengan ibunya. Nah, dia meditasi, melihat hal itu, dia terkejut. Loh, saya benci dengan ibu gara-gara saya tidak dikasih keluar dari rahimnya ibu. Tiba-tiba rasanya plong gitu ketika dia tahu, itu penyebabnya. Kalau dia dihalangi orang, dia selalu benci. Habis Tapo Brata bisa ngomong, boleh ngomong, dia telepon ibunya dari center saya. Mama, kok saya bermeditasi, saya melihat memori saya, Mama berusaha menghalangi saya ketika lahir, tidak kasih saya lahir. Ibunya cerita, ya kamu anak ibu yang paling aneh. Kamu tuh lahir setelah 10 bulan. Biasanya kan orang lahir dalam kandungan ibu itu maksimum 9 bulan. Kita panik semua. Nunggu-nunggu kamu lahir. Kita tinggal di desa, tidak ada operasi cesar. Jadinya ibu nunggu, semuanya nunggu. Kamu kok tidak keluar. Bukan ibu yang tidak ngasih kamu keluar. Tapi saat itu
kamu 10 bulan di kandungan ibu. Aduh, dia baru merasa plong. Dia nyesel kenapa dari kecil bisa benci dengan ibunya. Dia telepon, dia ada di Bali. Dia belikan tiket ibunya, disuruh ke Bali, diajak berlibur. Kadang-kadang memori-memori seperti itu banyak mengganggu hidup kita yang kita sudah lupa. Tapi dalam praktek meditasi kita, di kaya nupasana kita, wedana nupasana kita, di cita nupasana kita, kalau kita lakukan dengan baik, kita bisa bersihkan dengan baik. Ini penting. Makanya ketika kita bermeditasi, fokus attention itu penting agar dia tajam, kuat, tenang, sabar, tenang, seimbang, lalu monitoring attention, mengamati apa yang terjadi untuk dilepas dalam bahasa yang lebih dalam. Kalau yang tadi riset-riset menurut saya agak dangkal ya. Ya tentu saja sudah bagus membuat kita semangat, tapi sebetulnya lebih dalam lagi. Karena Sang Buddha sering menjelaskan umpamanya di dalam cinta kasih, ketenangan cinta kasih, kita bisa mengamati badan kita, bisa mengamati memori kita, bisa mengamati emosi-emosi cita kita seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu, penyakit itu banyak muncul di memori. Banyak. Yang pertama. Yang kedua, penyakit itu lebih jelas lagi, lebih kasar. Muncul di pikiran kita. Teknisnya, Pati Sandiwinaya, ketika dia masuk ke alam manusia, dia berganti menjadi bawangga. Bawangga ini yang menyambung kehidupan kita. Nah, kualitas bawangga ini tergantung dengan karma kita dulu. Ada yang dwihetuka, dihituka. Seperti itu. Cret, dia masuk. Nah, cetasikanya berubah-ubah sesuai dengan latihan kita. Mengantar. Jadi, bawangga ini sebagai dasarnya. Latihan di pikiran itu penting. Kalau kita tidak latih cetasika kita, ketika kita lahir, itu jawana kita yang pertama itu memang loba. Dasar kita itu di tanha itu loba untuk menghidupkan kita itu. Pertama kali. Jawana. Nah, lalu dikotori oleh loba dosa moha. Dikotori oleh loba dosa moha. Di pikiran kita itu saya dikotori seperti itu. Kalau kita biarkan dia, yang buruk-buruk itu gampang berkembang. Saya membicarakan tentang penyakit, terutama penyakit badan, tentu saja otomatis penyakit mental sebetulnya. Coba orang itu dari kecil membiasakan diri marah, benci, iri, kuat, marah. Dengan sendirinya ginjalnya itu tegang, jantungnya tegang, ada tendensi mempunyai darah tinggi, walaupun orang tuanya dua-duanya tidak mempunyai genetik darah tinggi. Seperti itu. Dan seterusnya, serakah, nanti mudah sekali kolesterol, namanya glins, zat kimia yang muncul di badan kita yang membentuk penyakit di badan itu. Berulang-ulang. Seperti itu. Jadi pikiran itu dilatih. Harus dilatih. Coba lihat kawan-kawan yang anxiety, panic attack. Dia pergi ke satu tempat, katakanlah ke mall. Kan rame di mall. Seret. Tiba-tiba panic attack-nya muncul, keringatnya muncul tanpa alasan. Padahal ke mall kan, makan-makan enak, rame-rame, apalagi ada orang main gitar, sana segala-galanya. Seharusnya panic attack-nya tidak muncul. Kenapa muncul? Nah, ini kepada Ibu bisa periksa kalau mudah-mudahan tidak punya panic attack. Kalau punya panic attack, coba periksa.
Kalau panic attack kita munculnya mulai dari dada, rasanya tidak enak, keluar keringat, itu pasti setengah sadar atau di bawah sadar kita, atau sifat kita sehari-hari, mudah benci, mudah marah, mudah iri, mudah khawatir, dan dia bergerak di hadaya kita di sekitar dada. Kalau panic attack-nya munculnya, rasanya di perut nggak enak dulu, baru panic attack-nya muncul, dia pasti berhubungan dengan serakah, rindu, khawatir. Nah, ketika di mall, rame, melihat orang rame, pikiran yang mudah khawatir, gelisah itu, atau marah, sudah ngambil memori. Dulu, saya tahun 1998, rame-rame orang masuk ke toko saya, ngerampok semuanya. Waktu kerusuhan, saya benci, saya marah. Nah, memori itu sudah kita lupakan. Tapi dia masih ada. Ketika kondisi tepat, kontak terjadi, karena kebetulan kondisinya tepat, melihat orang rame, di bawah sadar kita lupa. Orang rame antara orang pesta, orang rame antara kerusuhan, dia ambil, panic attack kita muncul. Atau rindu kita, umpama di masalah lain muncul. Atau di gelisah kita, di uncontrol kita, di harika kita. Itu sulit pikiran itu bergeraknya cepat kalau kita tidak latih supaya kita tetap sehat. Nah, jadi bisa muncul di pikiran penyakit itu. Menyebabkan penyakit di badan, tentu saja di mental juga. Nah, sekarang lebih kasar lagi. Penyakit muncul namanya di badan mental. Ini dalam ilmu kedokteran saya sering melihatnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikosomatik. Memori itu muncul, kesadaran kita muncul, sedikit saja. Di badan kita, tempat kesadaran kita muncul ini di badan mental kita, dia sudah bergerak. Lalu kita tidak bisa kontrol. Nah, kalau dia bergeraknya di dada, dengan kebencian, nanti bisa, katakanlah, tangan kita bergerak, tangan kita lalu memegang rambut kita setiap kita tegang, marah, benci atau khawatir, rambut kita tarik, nanti ada lubangnya. Nah, ini penyakit psikosomatis. Setiap kita umpamanya gelisah, tidak bisa mengontrol diri, itu rasanya tidak enak. Itu seperti, pelan-pelan, nanti di jidat kita itu kadang-kadang muncul benjolan, seperti seolah-olah tulang kita itu menonjol. Tapi kadang-kadang kalau kita tenang, rileks, kok dia berkurang. Ini di badan mental. Kalau ilmu kedokteran modern, sulit nyarinya kenapa, kok bisa tulang kadang-kadang membesar, kadang-kadang mengecil. Pikiran kita meliwati badan mental kita, dia membuat got, saluran air kecil. Karena dia namanya blueprint-nya dia itu ditulis ke sana. Ceras, seperti itu. Nah, ini namanya penyakit di badan mental. Halus masih kan? Masih halus. Tapi ada juga yang badan mental ini datangnya, penyebab sakitnya datangnya dari luar. Vibration yang halus yang menyentuh dia. Dia menjadi mengkerut. Sehingga sakit-sakit itu mudah muncul. Seperti itu. Nah, yang keempat, penyakit itu bisa muncul, kita sebut namanya yang agak halus, di badan vibration, tempatnya bergetar. Akibat dari pikiran itu muncul di badan mental, dia menggetarkan tubuh kita. Dalam bahasa populer di meditasi kesehatan atau meditasi di mana-mana, disebut namanya badan cakra atau vibration body. Ini saya banyak melihat, terutama orang yang sakit asma. Penyakit asma itu keturunannya banyak. Ayah ibunya sakit asma, anaknya sakit. Kalau cuaca berubah, rasanya tidak enak di sini, sesak nafas. Itu vibration body di dadanya itu sulit menyesuaikan diri.
menyesuaikan diri. Nah, kalau dilatih dengan mengucapkan semoga semua hidup berbahagia, terus dikembangkan, dilatih cinta kasihnya, vibration bodinya menjadi bagus, asmanya berkurang dan sembuh banyak. Ratusan, kalau saya boleh katakan ribuan yang memberikan kesaksian seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengetahui. Nah, terakhir tentu saja Bapak dan Ibu tahu penyakit ada, maksud saya belum terakhir. Setelah itu ada di badan meridian namanya, di aliran energi di tubuh kita. Pernah mendengar orang yang mau ngomong bilang A, keluar. Tangannya diangkat, lemes. Periksa ke dokter, semuanya bagus. Lagi berapa hari kena stroke. Ini namanya badan chi-nya. Aliran energinya di chi-nya sudah tipis atau terblok. Kenapa? Banyak penyebab. Mungkin di jantungnya ada gangguan, ada karena makanan, atau mungkin pas ada masalah dalam hidup, jadi chi di badannya itu kualitasnya kurang bagus, bisa juga. Seperti itu. Nah, yang terakhir, penyakit itu muncul di badan kasar. Di badan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke dokter, diperiksa oleh beliau, dan seterusnya dikasih obat, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, penyakit itu bisa muncul di mana-mana. Nah, kalau kita belajar meditasi, 70%, ini riset yang saya baca 20 tahun yang lalu ya, 70% pikiran dan spiritual itu dapat menyembuhkan sakit-sakit di badan, di mental, di dalam diri kita. 30% kita perlu makan yang baik, cari dokter, dan seterusnya. Jadi harus digabung. Tapi 100% pikiran itu dapat membantu menjaga diri kita. Seperti saya jelaskan tadi, karena dia berhubungan semuanya. Jadi kalau kita memang perlu dokter, ya kita ke dokter sesuai dengan disiplin beliau, karena ilmu-ilmu beliau juga sangat penting. Kalau kita sakit karena virus, apa maksudnya saya, bakteri, ya antibiotik diperlukan. Kalau umpama diperlukan operasi, ya diperlukan seperti itu. Kalau diperlukan zat-zat tertentu di badan supaya badan kita sehat, ya diperlukan karena beliau memang mempunyai keahlian. Tapi kita juga harus ingat, kita harus menjaga diri kita dari dalam. Karena dari dalam 70% kalau kita jaga makanan kita, pengetahuan kita bagus, lalu kita latih pikiran kita tenang, kita bisa menjadi lebih mudah, menjadi lebih sehat, lebih beruntung. Kita sebut arogya paramalabha. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sedharma semuanya di dalam zaman COVID-19 ini. Penting sekali kita menjaga kesehatan, menjaga kehati-hatian. Kita ikuti prosedur, arahan-arahan dari pemerintah, jaga jarak. Jadi kawan-kawan yang nonton ini, jangan berpikir nanti di wihara kami, sekarang ada orang bermeditasi jaraknya dekat, ini background saya di Zoom ini, untuk mengingatkan saya saja bahwa saya sedang ada di ruangan wihara, sedangkan sebetulnya di wihara kami sekarang paling-paling yang hadir 20 orang sesuai dengan prosedur. Jadi kita jaga kehati-hatian kita seperti itu, lalu rajin bermeditasi sehingga imun sistem kita lebih bisa bagus, badan kita menjadi lebih sehat dengan teknik-teknik yang kita sudah pelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga semua hidup berbahagia. Terima kasih.